Ada, misalkan ada satu ibu, saya pernah datang ke rumah, terus saya bilang, kenapa emang mau diambil duitnya? Cerita buat anaknya sekolah, anaknya nyantren. Terus saya tawarin, baik-baik saya tawarin. Ya udah, anaknya jadi anak saya aja. Dari TK sampai S1 saya biayain. Berapa anak? 2 dia kata. Udah dua-duanya. Kalau mau sekalian S1 di Mesir, saya biayain sampai Mesir. Dia nggak mau. Lebih milih nyanyi di YouTube. Lebih milih kemudian nyerang di YouTube. Nah itu yang saya bilang, bau ya, kalau dulu bau asli, jelek asli. Kalau sekarang mah bau karena diomongin doang, soal persepsi misalnya, soal apa ya biarin aja dah. Pak Ustadz Yusuf Mansur sumpek dengan permasalahan-permasalahannya. Tentu sebagai muslim yang baik, beliau Ustadz Yusuf Mansur pasti mencurahkan isi hatinya, permasalahannya atas segala permasalahan yang dihadapinya di atas sajadah, di atas tempat ibadahnya, di setiap sujudnya, di setiap ibadahnya. Tetapi Ustadz Yusuf Mansur juga menyampaikan keluhan isi hatinya di medsos. Ia mencurhatkan isi hatinya di media sosial yang dia pakai, yaitu wabil khusus di Instagram pribadinya @yusufmansurnew. Ustadz Yusuf Mansur terbiasa curhat problem yang dialaminya, kisah-kisah yang dialaminya, kesehariannya di medsosnya, di Instagram pribadinya. Pada kisah ini dikisahkan bahwa datang seorang ibu yang datang ke rumahnya meminta pengembalian uangnya. Berapa ibu itu meminta duitnya kembali? 1,8 miliar. Ibu itu minta kembali uangnya 1,8 miliar, hampir 2 miliar. Lalu berapa ibu itu menaruh uangnya atau menanamkan modalnya di program patungan usaha hotel dan apartemen Hotel City untuk haji dan umroh? Ternyata maaf, hanya 10 juta rupiah. Ustadz Yusuf Mansur kaget bukan kepalang dengan permintaan sebesar itu. Malah konon Ustadz Yusuf Mansur menuduh ibu itu bukannya menagih atau meminta uang pengembalian, tetapi konon Ustadz Yusuf Mansur bahkan menuduh ibu itu sebagai memeras. Naruh 10 juta minta 1,8 miliar. Begitu mungkin pikiran Ustadz Yusuf Mansur. Logika yang ada dalam pikiran ibu itu tidak masuk dalam logika Ustadz Yusuf Mansur. Walaupun dalam hitung-hitungan kasar gampang buat Ustadz Yusuf Mansur membayar 1,8 miliar untuk ibu yang menagih uangnya itu. Cuma yang jadi masalah, cuma yang jadi permasalahan berikutnya, Ustadz Yusuf Mansur boleh jadi bingung kalau satu orang itu dipenuhi, bagaimana dengan 3.000 orang lainnya yang dulu ikut patungan, tiba-tiba kemudian datang ke rumahnya dan meniru ibu itu untuk meminta kembali uangnya dan meminta konsesi bagi hasil uangnya dengan jumlah yang sangat fantastis. Satu orang meminta 1,8 miliar. Lah ini semua orang. Itu hanya satu permasalahan yang dialami, yang dihadapi oleh Ustadz Yusuf Mansur. Ada lagi yang kemudian datang ke rumahnya dan membuat bingung dalam pikiran Ustadz Yusuf Mansur. Ini soal logika Ustadz Yusuf Mansur dan logika ibu-ibu yang butuh uang, logika UYM dan logika ibu-ibu. Dikisahkan bahwa datang kemudian seorang ibu yang meminta pengembalian uang yang dulu ditanam, yang dulu ditaruh di usaha, patungan usaha bisnis Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur kemudian bertanya kepada ibu itu, mau buat apa uangnya, Bu? Ibu itu kemudian menjawab bahwa biasalah untuk biaya anak-anak sekolah. Begitu jawab ibu-ibu itu. UYM lalu menawarkan atau memberi penawaran yang sangat tinggi, setinggi langit. Mau nggak anak-anak ibu yang 2 itu, ibu punya anak 2 itu, ditaruh di sini, disekolahkan di sini, gratis. Bahkan sampai kuliah S1 di Mesir. Ibu itu yang diberi penawaran setinggi langit itu tetap menolak. Kali ini logika Ustadz Yusuf Mansur yang tidak masuk di logika ibu itu. Gantian dengan yang kisah pertama, yang tadi yang pertama, yaitu duit 10 juta minta 1,8 miliar. Logika ibu tidak masuk di logika Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian gantian ini pada ibu yang kedua, ditawari S1 ke Mesir gratis. Gantian logika Ustadz Yusuf Mansur tidak masuk di logika ibu-ibu itu. Jadi jangan dikira
Jangan disangka logika atau nalar dan frekuensi orang itu sama. Yang disangka oleh orang baik ternyata dipandang orang lain malah jelek. Jadi mungkin seperti nyetel radio, dipasin dulu gelombangnya, dipasin dulu frekuensinya, baru bisa jalan. Kayak gitu deh, betul tidak ya? Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!